Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana jurusan teknik multimedia dan jaringan. Untuk materi dan pada kali ini terkait dengan jurusan multimedia, yaitu kita harus mempunyai skill dan juga keahlian seperti berikut. Yang pertama, keterampilan menggambar teknis. Dua, kemampuan mengoperasikan software gambar. Kemampuan berpikir kreatif dan terstruktur. 4. Kemampuan imajinasi. 5. Kemampuan memecahkan masalah. 6. Kemampuan bekerja dalam tim. 7. Pemahaman artistik. 8. Pemahaman komposisi warna. Kemudian, apakah kebutuhan lulusan jurusan teknik multimedia dan jaringan? Dengan adanya kemampuan yang berkembang dalam bidang desain web, animasi, grafis data, dan juga lainnya, maka para lulusan dari jurusan teknik multimedia dan jaringan ini akan mempunyai peluang pilihan karir yang cukup bervariasi, termasuk juga desain, radio, televisi, e-komersi, media sosial, dan juga industri media yang lebih besar lagi. Kamu dapat menjadi seorang video editor, yakni sebagai salah satu karir yang cukup bagus apabila bekerja di media digital seperti membuat video untuk media online dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa bekerja di bidang jurnalistik. Meskipun kamu tidak mempunyai gelar di bidang ini, namun kamu masih bisa bekerja di bagian digital media. Sebab digital media ini masih berhubungan dengan website, konten televisi, dan berbagai alat digital. Sebagai seorang jurnalis digital, pengetahuan dalam coding, desain multimedia, grafik, video, data, dan juga programming akan cukup membantu memudahkan pekerjaanmu. Spek kerja lainnya yang juga bisa kamu pilih antara lain atau ada animator, videographer, desainer instruksional, manajer multimedia, programmer multimedia, pengembangan software, analis UX, pengembang web, perancang web. Sini juga masih ada yaitu terkait perkuliahan mata kuliah jurusan teknik multimedia dan jaringan. Mata kuliah jurusan teknik multimedia dan jaringan. Berikut ini adalah mata kuliah yang akan kamu pelajari di jurusan teknik multimedia dan jaringan. 1. Matematika diskret. 2. Pengolahan gambar. 3. Perancangan web. 4. Basis data. 5. Sistem operasi. 6. Struktur data. 7. Statistik. 8. Pemrograman berorientasi objek. 9. Sistem informasi. 10. Rekayasa software dan web. 11 aplikasi video dan animasi, 12 jaringan komputer, 12 pemrograman web, 14 database, 15 manajemen proyek, 16 keamanan informasi, 17 multimedia, 18 sistem bergerak, 19 sistem temu balik informasi. Dan terkait tersebut, kali ini kita akan membicarakan prospek kerja jurusan teknik multimedia dan jaringan. Pada manajer broadcasting, profesi ini bertugas untuk mengatur, mengordinasi, dan menjadi pelaksana setiap program siaran radio. Sementara itu, tanggung jawab dari seorang manajer siaran yaitu membuat playlist harian dengan mengacu pada jadwal program siaran yang sudah disepakati. Prosedur film. Profesi yang satu ini bertugas untuk memprakarsai, mengordinasi, mengawasi, dan mengelola aspek manajerial serta administratif pada produksi sebuah film, di mana mereka akan terlibat di seluruh fase produksi dari awal hingga akhir. Game developer. Game developer ini adalah seorang bertugas untuk mengembangkan software yang mana mempunyai keahlian di bidang pembuatan game, di mana tugas utamanya yaitu membuat software game yang nantinya dapat diakses melalui berbagai macam perangkat. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan, apa yang dipelajari di jurusan teknik multimedia dan jaringan? Mempelajari tentang jaringan komputer dan multimedianya akan diarahkan menuju ke fenomena konversi digital seperti misalnya suara, teks, gambar, video, dan juga dokumen yang bisa berinteraksi, ditransmisikan, dimainkan, dan juga disebarluaskan dalam bentuk digital. Apa prospek kerja untuk para lulusannya? Profesi di bidang desainer grafis, programmer multimedia, manajer broadcasting, produsen film, programmer jaringan, dan lain sebagainya. Apa saja jurusan yang serupa dengan jurusan teknik multimedia dan jaringan? Jurusan manajemen teknik, teknik studi produksi, pendidikan multimedia,
teknik multimedia digital lainnya. Itu pilih code.